Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, tak berhenti menjadi sorotan publik, terutama pernyataan-pernyataan kontroversial tentang pengajaran pondok pesantrennya yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Pondok pesantren Mahat Al Zaitun menjadi viral pertama kali saat ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf. Selain itu, ada juga sorotan tentang pernyataan Panji Gumilang yang meragukan kebenaran Al-Quran hingga uang tebus dosa. Sederetan kontroversi Ponpes Al Zaitun ini sebenarnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu yang bersangkut erat dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahami. Akibat dari kontroversi ini, ribuan orang berunjuk rasa di depan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Mereka menuntut Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama mengusut tuntas dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Lantas, benarkah Ponpes Al Zaitun sengaja dibuat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang untuk mengelabui masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan dalami hal ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria, ya. Mas Bayu. Sebelum kita ngobrol sama Buya, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak laporan rekan kami. Ada Opih Riharjo ya di depan Ponpes Al Zaitun. Opih, dari hasil kemarin mungkin ada pertemuan dari pihak demonstran, pihak Ponpes dan juga aparat keamanan. Apa sih hasilnya dan kemudian apakah demonstrasi itu akan berlanjut di hari ini? Ya, baik, untuk saat ini aksi demonstrasi telah berhenti. Tidak ada aktivitas demonstrasi yang ada di depan pintu utama Al Zaitun. Terlihat pagar betis masih dipasang di depan pondok pesantren ini. Sebelumnya memang telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Indramayu Menggugat. Ratusan massa ini sempat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun dan memang Al Zaitun sudah menyiapkan 10.000 massa untuk menyambut kedatangan mereka. Baik, Bayu. Iya, Opih, hasil kemarin artinya belum ada mediasi kah hingga saat ini? Ya, betul sekali, Maria. Karena memang pada saat itu massa hanya melakukan aksi orasi di 10 meter atau bahkan 20 meter dari gerbang utama dan tidak dipertemukan atau tidak diperkenankan masuk untuk ke dalam untuk melakukan mediasi ataupun perbincangan dengan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun. Para massa pun setelah melakukan aksi demonstrasi membubarkan diri. Begitu, Maria. Oke. Baik, terima kasih Opih Riharjo atas laporan Anda langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Buya, langsung saja, Buya juga bisa melihat bahwa nampaknya Ponpes ini begitu tertutup, aksi massa pun bahkan tidak bisa bertemu langsung, bermediasi, berbincang langsung bersama pihak Ponpes. MUI juga tentunya sudah mengamati Ponpes Al Zaitun sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Anda gimana? Ya, saya rasa MUI sudah mengamati sejak tahun 2000 ya. Oh, wow. Dan tahun 2002 MUI membentuk tim khusus untuk melakukan penelitian dan pengkajian. Dan karena yang banyak datang ke MUI itu adalah pengaduan-pengaduan ya tentang praktek-praktek penghimpunan dana yang luar biasa membebani gitu ya. Kemudian mereka melaporkan akhirnya merembet-rembet. Ternyata ini ada indikasi ya terkait dengan NII gitu kan. NII KW9 ya? Ya, jadi akhirnya tim ini mempelajari dan sampailah pada kesimpulan ya. Kesimpulannya itu adalah ditemukan indikasi kuat. Ini tahun 2002 bukan sekarang ya? Iya. Ditemukan indikasi kuat adanya hubungan atau relasi antara Mahat Al Zaitun dengan organisasi NII KW9. Hubungan tersebut bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Artinya orang-orang yang memimpin, terutama Panji Gumilang, yang memimpin Al Zaitun itu adalah juga pemimpin di NII KW9. Indikasi ya, kuat ya. Yang kedua adalah ternyata ada dana yang mengalir dari NII ke Al Zaitun. Gitu.
Yang ketiga, secara historis memang Az-Zaitun ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang terkait dengan MI. Itu kesimpulannya. Ya, tapi pertanyaannya Buya, ini hasil pengamatan dari tahun 2002. Ini sudah berlangsung 21 tahun. yang lalu. Mengapa kemudian nampak ada pembiaran atau apa kendalanya selama ini Buya? Saya melihat setelah Majelis Ulama Indonesia menjelaskan hasil pengkajian dan penelitian ini suasananya agak adem ya. Adem. Tapi kok akhir-akhir ini muncul lagi nih, nggak tahu juga saya nih kenapa kok menggebu lagi nih. Terutama menurut saya pernyataan dari Panji Gumilang ini sangat kontroversial ya. Dalam perspektif kenegaraan dan juga dalam perspektif keagamaan. Dalam perspektif kenegaraan misalkan ya beliau menyatakan bahwasanya saya komunisme gitu. Saya komunis gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dia komunis berarti dia punya paham namanya komunisme. Berarti dia punya ideologi namanya komunisme. Pertanyaan saya, kalau dia punya paham komunisme dan ideologi komunisme cocok dan sesuai nggak dengan Pancasila? Kan tidak sesuai kan? Timbul pertanyaan pada diri saya, dia kan pemimpin ini. Bukan orang seorang kan ya, dia adalah tokoh yang punya paham komunisme, punya ideologi komunisme. Pertanyaan saya, sesuai nggak itu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ya kan tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, kenapa kok tidak ada tindakan? Nah itu dia pertanyaannya Buya. Nanti mungkin Buya bisa jelaskan lebih lengkap ya. Itu pertanyaan saya. Oke, nanti kami bahas lebih lanjut lagi, tapi kami harus jeda. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung berbincang kembali. Buya, kalau misalnya tadi soal ideologi itu kan pertanyaan dari Buya tadi ya, itu mungkin ada dari pemerintah. Tapi kalau misalnya dengan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang, kita tahulah dari beberapa waktu kemarin saf yang bersamaan antara laki dan perempuan yang terakhir meragukan kebenaran Al-Quran. Nah, apa rekomendasi MUI dengan statement-statement yang disampaikan oleh Panji Gumilang? Resahkan umat muslim. Ya kalau ada orang menentang firman Allah ya berarti dia kafir. Ya kan, kafir itu ada dua macam, kafir i'tiqadi dan kafir amali. Kalau kafir i'tiqadi itu teologinya itu benar, yang salah. Ya, tapi kalau kafir amali perbuatan yang salah. Gitu. Misalkan dia membolehkan berzina ya, asal ditebus ya. Ya, salah satunya itu yang kemarin ya. Teologinya enggak salah, tapi amalinya yang salah gitu ya. Gitu. Oleh karena itu ya saya melihat ini yang akan dikaji oleh MUI kan itu. Bentuk tim dari khusus perspektif juga ya? agama kira-kira apa yang terlanggar gitu ya. Tapi juga MUI ini kan juga bertanggung jawab ya terhadap bangsa dan negara ini ya. Bagaimana caranya supaya persatuan dan kesatuan tetap bisa terjaga dan terpelihara kan gitu ya. Khawatir ya? Oleh karena itu kita khawatir juga nih kalau seandainya ada NII ya, negara ini Islam Indonesia, ya berarti ya sudah menyalahi kesepakatan kita dulu. MUI melihat negeri ini sebagai Darul Mistaq, negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan ya. Pancasila. Apa kesepakatan kita ya? Kesepakatan kita bentuk negara kita adalah republik, gitu kan ya, Republik Indonesia. Apalagi kesepakatan kita, falsafah kita Pancasila, hukum dasar kita Undang-Undang 45, gitu kan. Jadi kalau seandainya ada orang yang akan merubah kesepakatan ini, ya, MUI mengingatkan, gitu. Kalau ada orang yang akan mengganggu kesepakatan ini, ya MUI akan ingatkan. Oke, ingatkan itu bentuknya apa, Buya? Kalau tidak salah kan saat ini MUI juga sedang membentuk tim ya untuk mengkaji Al-Zaitun. Bentuknya akan seperti apa nanti, bentuk berupa rekomendasi atau bisa kewenangan yang lebih luas lagi? Ya kalau seandainya itu sudah jelas-jelas menyimpang ya, kalau bertentangan dengan akidah, ya itu sudah jelas itu. Bertentangan dengan rukun iman ya. Ya. Bertentangan dengan rukun iman yang 6, bertentangan dengan rukun Islam gitu ya. Ya jelas MUI akan mengeluarkan fatwa tentang itu. Bahwa praktek ini ya, bahwa ajaran ini nggak sesuai dengan ajaran Islam dan ini adalah sesat gitu. Tapi kan tim kan baru turun ini ya. Oke. Nah. Kalau tim baru turun yang sekarang begitu karena sudah ramai. Tapi memang sebelumnya juga sudah ada indikasi-indikasi seperti itu belum sih Buya, dan apa yang dilihat oleh MUI gitu sebelumnya? Kalau dalam penelitian tahun 2002 itu lebih banyak kepada penggalangan dana ya. Jadi mereka menganggap nih hasil penelitian ini ya, mereka
Jadi ini untuk tahun 2002 ya. Kita mundur lah ya 2002. Ya, mundur 2002. Di situ disimpulkan bahwasanya mereka menganggap orang yang tidak ada dalam kelompok mereka itu kafir. Tuh. Dan kita sekarang ini katanya berada dalam posisi darul harbi, darul suasana perang. Nah, kalau dalam suasana perang kita boleh mengambil harta orang. Gitu ya. Kita boleh mencuri harta orang, ya. Itu dilakukan oleh Al Zaitun ya, hanya pimpinan saja atau juga secara ini kan dari atas sampai ke bawah ya, pendidikan dari atas sampai ke bawah. Jadi keagamaan? Al-Zaitun itu pertanyaannya, bangunan sebesar Megah ini, itu ya. semewah ini kok bisa ya? Dari mana dananya kan gitu ya? Nah, ternyata ternyata dari apa? Dari anggota. Dan anggota itu kayak MLM itu, multi level marketing. Ya, di mana antara satu dengan lain tidak tahu itu. harus menyetorkan begitu. Setor. Dan kalau seandainya dia dapat bisa menyetor sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dia dapat apa? Dapat semacam fee ya. Tapi kalau seandainya kurang kayak setoran taksi ya, dia yang nutup gitu. Dan banyak yang stres gara-gara tidak mampu memenuhi ketentuan yang ada dan dia harus tutup terus ya. Sehingga akhirnya ya mengadu lah dia Dengan keluar. kondisi indikasi-indikasi itu tadi, apakah juga tidak sesuai dengan ketentuan yang tadi Buya sampaikan, rukun iman dan juga rukun Islam? Kalau kita lihat tahun 2002 lalu. Ya kalau yang tahun 2002 itu lebih banyak penggalang dana. Oke. Ya misalkan ya dia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan duit gitu ya. Sehingga di antara yang datang mengadu itu ya dia terpaksa mencuri duit bapaknya, mencuri duit ibunya untuk menyetorkan uang yang sudah dia janjikan kepada atasannya. Ya, kalau itu memang kemudian diketahui memang sudah tidak benar, bahkan membebani, mengapa masih banyak jemaah yang mengikuti pimpinan ini gitu loh, Bu ya? Nah itu saya tidak tahu itu ya. Saya rasa itu sisinya udah lain lagi itu ya. Yang pertama menurut saya adalah kalau sudah masuk ke situ sulit keluarnya itu aja. Kalau sudah masuk ke dalam kelompok tersebut itu agak sulit keluarnya. Dan mereka-mereka yang datang kayak begitu merasa ya kalau laporan mereka ini dirahasiakan ya supaya nyawa mereka tidak terancam gitu ya. Tapi ini tahun 2002 ya. Iya. 2002 nih. Oke. Baik, nanti kita tunggukan tadi kata Buya timnya sedang bekerja ya. Nanti ketika timnya sudah bekerja mendapatkan hasil nanti kami undang lagi ke sini Buya ya. Iya. Terima kasih, Buya. Sama-sama kita diskusi lebih lanjut lagi. Buya terima kasih Ya, sama-sama. atas Ya, sama-sama. waktunya. Iya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih banyak, Bu ya. Assalamualaikum.